Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cupuri Fadilah dan rekan saya Hayatun Nufus. Kami dari kelompok 12. Nah, pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan hasil dari pembuatan proyek kami. Nah, yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Prioritas Pengadaan Barang Operasional Kantor BPKD pada Kota Losmawe. Nah, mari langsung saja saya akan menjelaskan mengenai proyek yang telah kami kerjakan. Nah, untuk sistem pendukung keputusan penentuan prioritas pengadaan barang operasional Kantor BPKD Kota Losmawe. Nah, sistem ini dirancang untuk membantu BPKD menentukan barang apa saja sih yang sebaiknya diprioritaskan untuk dibeli, terutama ketika anggaran itu terbatas. Nah, terus apa saja yang kami gunakan di dalam proyek kami? Di sini kami menggunakan beberapa. Yang pertama, kami menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk backend-nya. Terus kami menggunakan MySQL sebagai basis data, Bootstrap untuk mempercantik tampilan dari antarmukanya. Semua sistem ini berjalan di lokal menggunakan Exam. Nah, untuk struktur database-nya kami memiliki beberapa tabel utama. Yang pertama, tabel alternatif. Nah, tabel alternatif itu untuk menyimpan daftar barang operasional. Terus yang kedua itu ada tabel kriteria yang berisi indikator penilaian seperti urgensi dan frekuensi penggunaan. Nah, yang terakhir tuh ada tabel hasil penyimpanan skor akhir untuk proses perhitungan metode SAW-nya. Nah, seluruh relasi tabel dirancang agar mendukung proses AHP dan SAW secara terstruktur. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Hayatun Nufus yang akan menjelaskan bagian berikutnya dari proyek kami. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja atau alur sistem pendukung keputusan prioritas pengadaan barang operasional. Sistem ini menggunakan metode AHP dan SAW, di mana AHP digunakan untuk menghitung bobot kriteria dan SAW digunakan untuk melakukan perankingan dan menghitung skor akhir. Di sini sudah terdapat halaman login, di mana pada sistem ini memiliki dua pengguna, yaitu user dan admin. Di mana admin memiliki hak penuh terhadap data. Dia bisa melakukan input daftar kriteria, input daftar alternatif, dan sebagainya. Di sini kita akan masuk sebagai admin. Setelah login sebagai admin, kita masuk ke dashboard utama, di mana admin dapat menginput alternatif untuk barang yang akan dinilai. Pada daftar alternatif ini, admin bisa menyimpan, mengedit, dan menghapus daftar alternatifnya. Nah, setelah semua daftar alternatif terisi, yang kedua yaitu
admin dapat menginput daftar kriteria, di mana daftar kriteria di sini memiliki 5 kriteria. Nah, pada bagian bobot ini di sini hanya sebagai simbol saja, karena bobot ini otomatis setelah kita menghitung perbandingan kriteria, maka bobot yang ada setelah AHP ini akan masuk ke dalam bobot ini. Nah, yang selanjutnya perbandingan kriteria. Perbandingan kriteria digunakan untuk membandingkan kriteria berdasarkan skala perbandingan perpasangan, di mana nilai skalanya itu memiliki rank 1 sampai dengan 9. Skala perbandingan kriteria ini berfungsi untuk menghitung bobot prioritas. Bobot yang telah dihitung akan otomatis masuk ke dalam kolom bobot pada tabel daftar kriteria. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam perbandingan kriterianya. Nah, setelah semua nilai dimasukkan, matriks ini kemudian dinormalisasi dan dapatlah bobot ini. Bobot ini kemudian akan otomatis masuk ke dalam tabel kriteria. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya yaitu penilaian. Daftar penilaian ini dilakukan untuk membandingkan penilaian terhadap setiap alternatif berdasarkan kriteria. Nah, skala penilaian dari kriteria sendiri yaitu 1 sampai 5, di mana keterangannya 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 cukup, 4 tinggi, 5 sangat tinggi. Petunjuk penilaiannya sebagai berikut. Kita akan menginput daftar penilaian alternatifnya.
Nah, setelah semua nilai terisi, kita akan masuk ke halaman hasil. Sistem menampilkan ranking barang berdasarkan skor preferensi. Barang dengan skor tertinggi akan berada di urutan paling atas. Artinya barang tersebut adalah yang paling diprioritaskan untuk dibeli. Selain itu, sistem juga menyediakan cetak laporan agar hasil perhitungan bisa didokumentasikan dalam bentuk PDF. Nah, selanjutnya kita akan masuk sebagai user. Di tampilan user, menu yang tersedia hanya melihat hasil perhitungan. Jadi user hanya bisa melihat barang-barang mana saja yang menjadi prioritas tanpa bisa mengubah data. Sekaligus user juga dapat mencetak hasil perankingannya. Demikianlah demo sistem pendukung keputusan. Untuk penentuan keputusan prioritas pengadaan barang operasional, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.